Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cerita Tati itu ya teman-teman semuanya. Nah, episode kali ini adalah episode Perjanjian Perdamaian Hudaybiyah bagian 2. Pada kisah sebelumnya diceritakan kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk menyampaikan bahwa beliau beserta kaum muslimin tidak boleh memasuki kota Mekah untuk melaksanakan umroh, supaya jangan ada orang Arab yang mengatakan bahwa Muhammad telah berhasil memasuki kota Mekah dengan kekerasan. Pada saat upaya kesepakatan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, terjadi tawar-menawar yang sangat alot antara para sahabat dengan Suhail bin Amr. Para sahabat menganggap tawaran kesepakatan ini sangat merugikan pihak kaum muslimin. Di tengah ketegangan, akhirnya Rasulullah SAW dengan suara lembut menenangkan mereka. Oleh karena beliau telah mengeluarkan kebijaksanaannya, maka Umar dan Abu Bakar pun diam. Seluruh kaum muslimin yakin dan percaya terhadap apapun keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Ketika persetujuan hendak dituangkan dalam bentuk tertulis, dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Kepadanya Rasulullah SAW memerintahkan supaya menulis di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun, Suhail cepat-cepat mengatakan, "Demi Allah, kaum musyrikin Quraisy tidak mengerti apa yang dimaksud Ar-Rahman. Tuliskan saja Bismika Allahumma atau dengan namamu ya Allah." Kaum muslimin yang menyaksikan penulisan naskah itu sempat melakukan protes keras. Namun, Rasulullah SAW memilih menuruti keinginan Suhail dan menenangkan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan kepada Ali, "Tulislah lagi, inilah yang telah diputuskan dan disetujui oleh Muhammad Rasulullah." Mendengar kalimat ini, Suhail menukas lagi, "Demi Allah, jika mengakui Muhammad itu Rasulullah, tentu kami tidak mencegah berkunjung ke Ka'bah, dan kami pun tidak memerangi. Tuliskan saja Muhammad bin Abdullah." Dengan tenang dan sabar, Rasulullah SAW menjawab, "Aku adalah Rasulullah, kendati kalian mendustakan diriku." Kemudian Ali diminta menghapus tulisannya dan menggantinya dengan kalimat Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib tidak bersedia menghapus kalimat yang sudah terlanjur ditulisnya. Rasulullah SAW dapat mengerti kenapa Ali tidak mau menghapusnya. Beliau berkata, "Baiklah, tunjukkan tempatnya, aku yang akan menghapusnya." Setelah itu Rasulullah meminta Ali menulis lagi kalimat inilah yang diputuskan dan disetujui oleh Rasulullah, bahwa orang-orang Quraisy tidak akan merintangi kaum muslimin bertawaf mengitari Ka'bah. Kembali Suhail menukas, "Demi Allah, agar orang-orang Arab tidak mengatakan pihaknya telah menerima tekanan, maka hal itu akan berlaku mulai tahun depan." Rasulullah pun kembali menuruti permintaan Suhail. Demikian untuk kalimat-kalimat seterusnya, Suhail selalu memaksakan kehendaknya. Meskipun proses penulisan naskah perjanjian ini tersendat-sendat, akhirnya dapat dirampungkan juga dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam sejarah terkenal dengan nama Perjanjian Perdamaian Hudaybiyah berisi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jika ada orang dari kaum musyrikin Quraisy yang tidak seizin walinya menyeberang ke pihak Rasulullah SAW, ia harus dikembalikan kepada mereka. Yang ketiga, jika ada seorang dari pengikut Rasulullah SAW menyeberang ke pihak kaum musyrikin Quraisy, ia tidak akan dikembalikan kepada beliau. Yang keempat, orang-orang Arab atau kabilah yang berada di luar perjanjian itu dibolehkan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian menurut keinginannya. Yang kelima, untuk tahun itu Rasulullah SAW dan rombongannya harus pulang ke Madinah dengan ketentuan akan dibolehkan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya dengan syarat mereka tidak akan tinggal di Mekah lebih dari 3 hari, mereka tidak akan membawa senjata selain pedang di dalam sarung. Baru saja perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, tiba-tiba datanglah anak lelaki dari Suhail yang bernama Abu Jandal bin Suhail bin Amr.
Ia lari dari Mekah sebagai orang muslim yang menghindari penganiayaan dan penyiksaan kaum musyrikin Quraisy. Ia berhasil lolos dalam keadaan menyedihkan, terluka parah dengan tangan terborgol, dan sangat kepayahan karena kelaparan dan kehausan. Kedatangannya ke Hudaybiyah bermaksud hendak bergabung dengan Rasulullah SAW. Begitu Suhail melihat anaknya datang, ia langsung menampari muka anaknya dan menyeretnya sambil menuntut kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya menjadi orang yang pertama harus Rasulullah kembalikan kepada kaum musyrikin Quraisy. Kepada Abu Jandal, Rasulullah berkata, "Tabah dan sabarlah. Allah akan memberikan jalan keluar bagimu dan bagi orang-orang muslim lainnya yang tertindas sepertimu." Suhail berangkat pulang ke Mekah dengan membawa anaknya Abu Jandal. Kaum muslimin masih tinggal di Hudaybiyah untuk beberapa hari. Rasulullah SAW sedih melihat banyak para sahabat yang masih belum bisa menerima perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy. Mereka belum memahami bahwa dengan siasat mundur selangkah ini nantinya akan tercapai kemajuan beberapa langkah. Tak lama setelah peristiwa ini, Rasulullah SAW melaksanakan sholat hingga suasana menjadi tenang. Kemudian beliau menyembelih ternak kurbannya, lalu mencukur rambut kepala sebagai tanda bahwa umroh sudah dimulai. Melihat Rasulullah berbuat demikian, kaum muslimin pun beramai-ramai menyembelih ternak kurban mereka masing-masing dan mencukur rambut kepala. Selang beberapa waktu, rombongan kaum muslimin beranjak pulang ke Madinah dengan harapan akan kembali ke Mekah tahun depan. Di tengah perjalanan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Telah kami limpahkan kepadamu suatu kemenangan nyata. Allah mengampuni kekeliruanmu yang telah lalu dan yang akan datang, dan Allah akan mencukupkan karunia-Nya kepadamu serta membimbingmu ke jalan lurus, dan hendak menolongmu dengan pertolongan sekuat-kuatnya." Quran Surat Al-Fat ayat 1-3. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mencerminkan pandangan dan kebijaksanaan politik Rasulullah SAW. Dengan adanya perjanjian ini, kaum musyrikin Quraisy tidak lagi dapat memandang Muhammad bin Abdullah sebagai pemberontak atau sebagai pengacau, tetapi mereka mengakui beliau sebagai seorang pemimpin yang berhak dihormati, sekaligus mengakui kekuatan dan kekuasaan Islam yang ada di Madinah. Kaum muslimin menjadi memiliki hak untuk berziarah ke Ka'bah dan menunaikan ibadah haji serta umroh. Islam diakui sebagai agama yang telah hidup di seluruh kawasan Jazirah Arabia. Kaum lemah di Mekah menggunakan kesempatan berlakunya genjatan senjata untuk beramai-ramai memeluk Islam. Tidak sedikit orang-orang Quraisy yang masuk Islam di tangan Abu Jandal. Bahkan jumlah orang Arab yang memeluk agama Islam telah melebihi jumlah kaum muslimin sebelum perjanjian Hudaybiyah ditandatangani. Kaum musyrikin Quraisy menjadi merasakan sempit di Mekah dan tidak dapat berbuat sesuka hati lagi. Mereka semakin terpukul ketika panglima pasukan perang berkuda yang cerdas dan tenar sebagai ahli siasat perang, yaitu Khalid bin Al-Walid, menyatakan diri memeluk agama Islam. Oleh karena kesetiaan dan dharma baktinya kepada kebenaran Allah dan Rasul-Nya, maka Rasulullah SAW menjulukinya sebagai Saifullah atau pedang Allah. Di tangan Khalid bin Walid, Allah mengizinkan negeri Syam tunduk di hadapan Islam. Disusul kemudian Amr bin Al-Ash, salah seorang panglima perang kenamaan yang di kemudian hari dengan gemilang merebut negeri Mesir dari tangan Romawi. Demikianlah kisah perjanjian perdamaian Hudaybiyah, salah satu tonggak sejarah dimulainya perkembangan Islam di dunia. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.